Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dia Sidiki dengan NIM C1C023 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2020. Di sini saya akan membahas proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh penerapan akuntansi perlakuan terhadap kinerja perusahaan pada CV Boga Utama Amanda Pronis Cabang Jambi. Nah, untuk bab satunya yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberi petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasi sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi dan perilaku dari pelaksanaan sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu informasi. Perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan peran informasi ini untuk mencapai tujuannya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Akuntansi perlakuan atau behavioral, behavioral accounting merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengaji sistem hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi, serta dimensi perlakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Akuntansi perlakuan kemudian berkembang dan menjadi sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Akuntansi perlakuan kemudian berkembang menjadi indikator yang dapat mengaruhi kinerja keuangan perusahaan, salah satunya dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Terus masalah dari penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perusahaan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi perlakuan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada CV Boga Utama Amanda Tonis Jambi. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui dan meneliti penerapan akuntansi perlakuan terhadap kinerja perusahaan pada CV Boga Utama Amanda Brodis Jambi. Selanjutnya itu bab kedua tentang tinjauan pustaka. Adapun kajian teoritis yaitu tentang pertama yaitu akuntansi perlakuan. Akuntansi perlakuan atau behavioral accounting ialah cabangan dari ilmu ekonomi perlakuan dan ilmu keuangan perlakuan. Asumsi tersebut didapat berdasarkan asumsi ekonomi klasik yang beranggapan bahwa manusia selalu berpikir rasional dengan cara memaksimalkan kepuasan. Sedangkan ekonomi perlakuan mengubah asumsi tersebut dengan perilaku manusia yang rasional. Didefinisikan bahwa perilaku manusia yang realistis yang seringkali tidak rasional. Keuangan keperlakuan diciptakan berdasarkan ekonomi perlakuan yang memakai konsep psikolog yang berkaitan dengan fakta keuangan. Selanjutnya itu kajian teoritis tentang motivasi kerja. Motivasi adalah keinginan dalam diri seorang untuk yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Oleh biasanya bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Dan motivasi, jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh sebuah tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, keinginan, hasrat, dan dorongan semuanya serupa dengan motif yang merupakan asal dari kata motivasi. Selanjutnya yaitu kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas, manajemen, dan semacamnya. Adapun kerangka konseptual seperti yang dapat dilihat yaitu variabel independennya yaitu X untuk X1-nya akuntansi perlakuan, untuk X2-nya motivasi kerja, dan untuk variabel dependennya untuk variabel G-nya itu kinerja perusahaan.
Hipotesisnya yaitu berdasarkan model kerangka konseptual penelitian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, akuntansi perlakuan pengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan H2-nya motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga itu ketiga metode penelitian. Metode penelitian dalam proposal penelitian ini, yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya yaitu sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya itu dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Jalan Kolonel Abu Jani nomor 05. Selamat Kecamatan Daun Sipin, Kota Jambi, Jambi, kode dengan kode pos 36124. Itu merupakan alamat dari Siti Boga Utama, Brownies, Cabang Jambi. Sumber datanya terbagi menjadi dua, yaitu data primer, sumber data yang secara langsung memberikan informasi atau data kepada penulis yang diambil dari lokasi tempat penelitian. Yang kedua itu sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari informasi studi kepustakaan dan internet yang ada di kaitannya dengan penelitian mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap CP Boga Utama Amanda Brownies, Cabang Jambi. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasinya adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang dimaksud adalah Siti Boga Utama, Amanda Brownies, Cabang Jambi. Dan sampelnya merupakan sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil dari sampelnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 sampel. Jadi pengumpulan dampaknya yaitu satu, observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Siti Boga Utama Amanda Cabang Brownies Cabang Jambi. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pelaku Siti Boga Utama Amanda Brownies Cabang Jambi. Yang ketiga itu studi pustaka. Dengan metode ini penulis akan melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian yang saya teliti. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.